Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah hamdan thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardaha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Usikum wa iyaya wa nafsi bitaqawlah fi sirri walaniyah. Alhamdulillah, ikhwatal iman, ikhwatal Islam yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan yang berbahagia ini di hari Jumat, malam Jumat, Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita, dan semoga pada kesempatan yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala kuatkan iman kita, mudahkan segala urusan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi dan memberkahi sisa umur kita. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada teladan kita, panutan kita, uswah hasanah kita, qurratu a'yunina wa habibuna nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman wa ikhwatal Islam yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan materi kita, yaitu materi Khulasah Nurul Yakin fi sirah Sayyidil Mursalin. Kita akan melanjutkan tentang mempelajari sirah nabawiyah, di mana kita akan mengambil lautan ilmu dari sebaik-baik manusia, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita ulangi bab yang kemarin, yaitu hukmuhu baina Quraisyin fi wad'il hajaril aswad, yaitu tentang bagaimana Nabi Muhammad SAW beliau menjadi seorang hakim, beliau menjadi seorang yang memberikan solusi kepada orang Quraisy tentang bagaimana meletakkan Hajar Aswad. Fil khamisati wa salasina min umrihi haddamat Quraisyun al-Ka'bata wa jaddadat bina'aha. Ketika Nabi Muhammad SAW di usia yang ke-35 tahun, ini halaman 12 ya, halaman 12. Ketika Nabi di usia 35 tahun ya, usia 35 tahun, orang Quraisy ini merobohkan Ka'bah dan memperbaruinya, merenovasi. Jadi perlu dipahami, terjadi banjir, dan banjir itu menimpa Ka'bah, dan bangunan Ka'bah ini sudah doyong. Maka orang Quraisy berembuk bagaimana mereka akan merenovasi Ka'bah. Tapi di antara orang-orang Quraisy ini terjadi perselisihan. Siapa yang berani memulai untuk merobohkannya? Karena mereka masih teringat, terngiang-niang di benak mereka bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghancurkan pasukannya Abraha dengan menurunkan sejumlah burung membawa batu dari api neraka. Sehingga orang Quraisy ini khawatir kalau mereka nanti merobohkan Ka'bah, mereka nanti akan mendapatkan azab sebagaimana Raja Abraha. Padahal mereka ini ingin merobohkannya itu bukan ingin menghancurkannya, tapi ingin merenovasinya. Maka orang yang pertama kali berani merobohkannya adalah Mughirah, ya, Walid bin Mughirah. Bapaknya Khalid ibn
Walid. Jadi orang yang pertama kali memulai apa? Memulai merobohkannya adalah Walid bin Mughirah. Walid bin Mughirah ini adalah bapak dari Khalid bin Walid, dan Walid bin Mughirah ini adalah orang yang paling dihormati di kalangan orang-orang Quraisy setelah Abu Jahal atau Amru bin Hisam. Monggo yang bagi yang belum dapat buku bisa diambil bukunya. Wa qadis taraka ma'ahu sallallahu fi bina'iha wa kana yahmilul hijarata ma'asrafil Quraisyin wa ma'ahu ammuhul Abbas. Dan di sini perlu diperhatikan bahwa Nabi Muhammad SAW beliau termasuk orang yang ikut serta di dalam proses merenovasi Ka'bah bersama para pemuka-pemuka Quraisy, termasuk di dalamnya bersama pamannya Abbas bin Abdul Muthalib. Wahtalafat Quraisyun fi man yadha'ul hajarul aswada makanah. Dan ternyata orang Quraisy ini berselisih siapa nanti yang berhak meletakkan hajar aswad itu ke tempatnya. Siapa yang paling berhak? Summat tafaqu ala ayyakunal hakamu awwala dakhil minal masjid. Maka orang-orang Quraisy itu tatkala merenovasi Ka'bah sudah jadi tinggal meletakkan hajar aswad, maka mereka ini bersepakat karena Nabi usul orang yang pertama kali meletakkan, yang berhak meletakkan hajar aswad adalah orang yang besok pagi pertama kali masuk Masjidil Haram. Fakana awwala dakhilin Rasulillah. Ternyata orang yang pertama kali masuk Masjidil Haram adalah Rasulullah Muhammad, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini adalah orang yang pertama kali masuk. Fafarihat Quraisyun bihi wa qalu radina bil amin. Tatkala Quraisy itu melihat Nabi ternyata orang yang pertama kali masuk Masjidil Haram, Quraisy itu sangat gembira. Dan Quraisy mengatakan radina bil amin. Saya ridho, kami ridho kepadanya karena dia adalah al-amin. Al-amin itu adalah status tertinggi di masyarakat Arab, yaitu orang yang sangat dipercaya. Itu al-amin. Dan orang Quraisy ini, kalau para ikhwah ingin memahami betul tentang mereka memberi gelar kepada Nabi Al-Amin itu, sampai orang-orang Quraisy itu kalau punya uang, punya barang, mereka tidak bisa menyimpan, dititipkan kepada Nabi, Pak. Jadi Nabi itu seperti bank. Menjadi apa? Tempat penitipan uang, penitipan harta, sebagaimana pegadian. Titipi, Pak. Perlu jenengan catat, tatkala Nabi hijrah ke Madinah, Nabi berpesan kepada Ali bin Abi Thalib untuk tidur di tempat tidur Nabi. Salah satu sebabnya kenapa Ali disuruh tidur di tempat tidur Nabi, salah satunya Ali suruh menjaga barang titipan harta orang-orang Quraisy yang dititipkan kepada Nabi. Masya Allah, Pak. Itu tidak dibawa lari, tidak dikemplang. Padahal Nabi itu diburu oleh orang Quraisy, kepalanya dihargai 100 ekor unta hidup atau mati. Itu akhlak Nabi.
Orang yang memusuhinya menitipkan barang aja, anak itu bukan haknya. Beliau minta Ali untuk menjaganya dan besok dibagi, dikembalikan kepada orang Quraisy. Coba jenengan bayangkan, jenengan dimusuhi satu daerah dan orang yang memusuhi Anda dulu menitipkan barang kepada Anda, uang dan barang berharga, pasti yang terjadi beda dengan Nabi. Sekalian pergi di modal. Tapi ini Nabi punya akhlak, maka Nabi diberi gelar Al-Amin, orang yang sangat dipercaya. Ini menjadi catatan yang luar biasa bagi para dai, para ulama, para kiai, para ustadz. Nabi itu akhlaknya tinggi, akhlaknya baik. Akhlak sebaik Nabi aja, orang sebagian besar orang Quraisy tidak menerima dakwahnya. Kurang apa Nabi? Ini menjadi catatan besar bagi para dai. Akhlak sebaik Nabi aja ada sebagian besar tidak menerima. Maka alangkah sedihnya kalau kita dapati seorang dai, seorang ustadz ya memiliki akhlak yang jauh dari akhlak Rasul. Tidak amanah, tidak jujur. Yang jujur aja sebagian menolak dakwahnya, apalagi yang tidak jujur ya, Masya Allah ya. Ini Nabi. Fawaddu al-hajara fi ridain wa talaba min kulli ra'isin an yumsika bi tarafin min rida. Summa amarahum bi raf'ihi wa lamma wasalu bihi ila mawdi'ihi akhadahu Rasul bi yadihi wa wada'ahu bi yadihi syarifah. Kemudian Nabi, karena Nabi adalah orang yang pertama kali masuk Masjidil Haram yang berhak meletakkan Hajar Aswad, tapi Nabi punya kecerdasan yang luar biasa. Beliau menggelar ya ridaknya, selendangnya. Beliau letakkan Hajar Aswad itu di kain beliau, di selendang beliau ini, dan beliau minta para tokoh-tokoh Quraisy untuk memegangi ujung-ujungnya, ujung-ujung kain, dan dibawa bersama-sama. Baru kemudian Nabi mengambil dengan tangannya yang mulia, baru Nabi meletakkan Hajar Aswad itu di tempatnya. Fazalul khilafu bihukmihi wa ta'ajjabat Quraisyun min quwati fikrihi. Maka perselisihan orang Quraisy tentang bagaimana meletakkan Hajar Aswad, siapa yang berhak meletakkannya, perselisihan itu telah hilang. Wa ta'ajjabat Quraisyun min quwati fikrihi, dan orang Quraisy sangat kagum tentang kekuatan, kecerdasan pikiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman wa ikhwatal Islam yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai bab yang ke-10. Nas'atuhu sallallahu alaihi wasallam. Kehidupan Nabi sebelum beliau ini diangkat menjadi Rasul. Istahara sallallahu alaihi wasallam baina qaumihi bi jami'il khisalil mahmudah. Dan Nabi ini sudah sangat populer ya? Sudah sangat masyhur di kalangan orang-orang Quraisy tentang beliau itu memiliki kumpulan akhlak-akhlak yang mahmudah. Mahmudah itu adalah akhlak-akhlak yang apa? Yang terpuji. Akhlak mahmudah. Kasidki seperti jujur, wal amanah dan amanah, wal hilmi kasih sayang, lemah lembut, wal haya sifat malu beliau, wa tawadhu rendah hatinya beliau, hatta laqabuhu bil amin. Sampai orang Quraisy ini menjuluki Nabi sebagaimana orang yang sangat dipercaya. Nabi digelari orang yang sangat dipercaya. Wa kana qaumuhu wa asiratuhu yuhibbunahu hubban aziman. Sampai kaumnya dan keluarganya beliau itu mencintai Nabi dengan cinta yang sangat besar.
Kita nggak bisa bayangkan ya. Nabi itu sebelum beliau mendapatkan wahyu, orang-orang Quraisy itu mencintai Nabi dengan kecintaan yang luar biasa. Saking cintanya Abu Lahab kepada Nabi, tatkala Abu Lahab mendengar dari budaknya, yaitu Suwaibah al-Aslamiyah, bahwa telah lahir keponakannya, maka Suwaibah langsung dimerdekakan. Saking cintanya Abu Lahab kepada Nabi, 2 orang anaknya Abu Lahab dinikahkan kepada 2 orang anak putrinya Nabi. Walaupun akhirnya disuruh cerai oleh Abu Lahab. Karena Nabi sudah dapat wahyu, Abu Lahab benci dan minta kepada 2 orang anaknya untuk menceraikan istrinya. Itu saking cintanya Abu Lahab. Cinta seorang paman kepada keponakannya. Cinta fitrah ya, naruhnya cinta yang ini bukan cinta karena keimanan, tapi karena karena fitrah seorang paman kepada keponakan. Wa kana qaumuhu wa asiratuhu yuhibbunahu hubban aziman wa yahtarimunahu ihtiraman zaidan. Nah, ini ya. Sampai diterangkan di sini, dan mereka menghormati Nabi dengan sangat-sangat penuh penghormatan. Penghormatan yang sangat lebih. Waqad hafidhahullah mundu sigarihi min a'mal jahiliyati falam yasrab khamran walam yasjud lisonam. Dan Allah Subhanahu wa taala menjaga Nabi Muhammad sejak kecil dari perbuatan-perbuatan jahiliyah. Nabi belum pernah yasrab khamran, belum pernah meminum minuman keras. Walam yasjud lisonam, dan Nabi ini belum pernah sujud kepada berhala. Ada 2 kisah yang dicantumkan oleh Ibnu Hisham dalam tarikhnya, dan kemudian dinukil kembali oleh Saifur Rahman Al-Mubarakfuri di dalam Rahikul Mahtum, tentang Nabi ini pernah kepingin 2 kali berbuat maksiat, tapi Allah jaga. Yang pertama, Nabi itu kerjanya adalah pengembala kambing. Kalau beliau mengembala kambing bersama kawan-kawannya itu, beliau mendengar, Pak, mendengar apa namanya? Lantunan suara biduan. Yaitu ada acara nikah. Ada acara apa? Nikah. Karena Nabi masih muda, Nabi juga pengen datang ke acara pernikahan itu. Nah, ini contoh bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaga nabinya. Jadi Nabi ini kepengen mendengarkan musik. Beliau itu turun dari mengembala kambing, kepengen mendengarkan musik. Ternyata belum masuk Mekah, baru sampai lembahnya itu, baru sampai lembahnya, baru melihat satu rumah di Mekah, Allah tidurkan dirinya. Sehingga Allah tidurkan Nabi untuk tidak mendengar suara para biduan. Yang kedua, di dalam tarikh Ibnu Hisham juga, tarikh paling tua, buku sirah tertua ya, itu tarikhnya Ibnu Hisham, bahwa Nabi Muhammad ini Pak ya, dalam peristiwa meletakkan Hajar Aswad itu, karena Nabi kan ikut merenovasi Ka'bah. Nabi ikut merenovasi Ka'bah bersama pamannya Abbas bin Abdul Muthalib. Maka Abbas mengatakan, "Ya Muhammad, irfa." Irfa itu Pak, angkatlah kainmu, karena beliau pakai gamis, disuruh mengangkat kainnya karena mengangkat batu Pak, kerja. Tatkala diangkat itu hampir kelihatan aurat beliau, karena aurat laki-laki itu antara lutut dan pusar. Ternyata Nabi itu kejatuhan batu, Pak. Ini batu yang dia pegang jatuh, dan Nabi mengatakan ini gara-gara kainku. Maka Nabi Allah Subhanahu wa taala sejak kecil telah menjaga Nabi dari perbuatan-perbuatan jahiliyah. Wa akramahullah qabla nubuwah bi mu'jizat dalat ala alzimin mustaqbilan
bilatihi minha taskhirul ghamamah lahu fi safrati saniyati ila Syam. Allah Subhanahu wa taala memuliakan nabinya sebelum mendapatkan wahyu, sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul dengan berbagai macam mukjizat. Dalat ala idhamin mustaqbalihi minha taskhirul ghamamati lahu fi safrati saniyati ila Syam. Dan salah satu dalil bukti yang menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya, Nabi Muhammad ini pernah safar dagang ke negeri Syam selama 2 kali, Pak. Mau diingat ya. Nabi dagang itu ke negeri Syam itu 2 kali. Padahal jarak antara Mekah dan Syam itu lebih daripada 1000 kilo. Seperti antara Anyar dan Panarukan, Pak. Jauh, Pak. Madinah sampai Tabuk saja 950 kilo. Sedangkan Madinah Mekah 500 kilo. Hampir 2000 kilo beliau menempuh perjalanan untuk dagang. Dagang pertama itu di usia 12 tahun. Bersama pamannya Abu Thalib. Ternyata tatkala beliau dagang sampai Bukhara ketemu seorang pendeta. Karena pendeta itu tahu bahwa yang datang itu seorang nabi sebagaimana yang dia lihat di dalam Injil dan Taurat, maka dia minta kepada Abu Thalib, diminta untuk apa? Keponakanmu itu disuruh pulang. Saya khawatir nanti orang Yahudi akan berbuat tidak baik kepada keponakanmu. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW itu safar ke Syam itu di usia 25 tahun. Usia berapa? 25 tahun. Ya, 25 tahun. Usianya 25 tahun. Beliau juga dagang ke Syam, menjualkan dagangannya Khadijah. Bersama pembantu Khadijah yang namanya Maisarah. Maisarah itu laki-laki atau perempuan, Pak? Maisarah itu laki-laki. Gak kan mungkin Nabi berduaan berbulan-bulan dengan seorang wanita. Di Indonesia mungkin nama Maisarah karena ada tak marbutohnya, mungkin nama perempuan. Kayak pacare Mandra Maisarah ya. Maisarah. Ini Nabi ini Masya Allah ya. Maka dalam dagang yang kedua ke Syam itu, Nabi Muhammad SAW beliau masih ketemu dengan pendeta Bukhairah yang 13 tahun yang lalu pernah ketemu dengan Nabi. Dan pendeta itu masih ingat dengan Nabi, dan pendeta itu mengatakan, ini ciri engkau seorang Nabi itu, setiap engkau jalan, awan itu selalu menaungimu. Masya Allah ya, beliau tidak pernah kepanasan. Ini tanda mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau sebelum diangkat menjadi nabi. Ikhwatal iman wa ikhwatal Islam yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan hayatuhu qabla risalah. Kehidupan Nabi sebelum datangnya risalah, datangnya kenabian. Hinama qarabal arba'ina min umrihi ahabba ibtiada anin nas wal ibadah. Ketika umur Nabi mendekati 30 tahun, 40 tahun. Bicara tak ya? Ketika umur Nabi itu mendekati 40 tahun, Nabi itu suka menjauh dari manusia. Menjauh untuk ibadah. Karena Nabi itu, Nabi Muhammad ini, beliau itu pengikut agama Hanafiyah, yaitu agama Nabi Ibrahim. Hanifah Muslimah. Jadi orang-orang Arab yang masih lurus itu agamanya adalah agama Hanafiyah, yaitu agamanya Nabi Ibrahim alaihi
alaihissalam. Dan Nabi juga mengikut ya agama yang lurus itu, yaitu agama Nabi Ibrahim. Maka Nabi ini tatkala usia 37 tahun, beliau ini sudah mulai takhanus. Takhanus itu Pak, menyendiri. Nek sekarang namanya semedi, Pak. Takhanus menjauh. Tapi semedi itu sejak Nabi diangkat menjadi Nabi, dihapus hukumnya diganti itikaf. Itu itikaf ya. Ganti semedi apa? Itikaf, berdiam di masjid dalam rangka beribadah. Kalau dulu bukan itikaf, takhanus, yaitu menyendiri. Dan tempat yang beliau tuju wa qad ikhtara li ibadatihi ghara Hira wa huwa jabalun ala tariqin Makkah. Tempat yang dipilih oleh Nabi SAW adalah Gua Hira. Gua Hira itu terletak di Jabal Nur, 8 kilo dari kota Mekah. Itu sebuah gunung yang masuk di dalam pegunungan Jabal Nur. 8 kilo dari Mekah. Masya Allah. Hari ini mungkin karena pandemi, mungkin jenengan kalau ziarah ke Gua Hira pun masih sepi, Pak, karena ini pandemi ya. Apalagi zaman Nabi menyendiri, Pak, ke Gua Hira, gelap, menakutkan. Itu beliau kerjakan selama 3 tahun. Saya ingin bertanya, kenapa sampai Nabi ini keroyo-royo, takhanus, menyendiri, menjauhi manusia dan beribadah di Gua Hira? Ada yang tahu kenapa? Kenapa Nabi menyendiri? Jawabannya adalah orang beriman itu tidak akan mungkin nyaman, mungkin tenang di tengah komunitas yang tidak baik. Jadi cara Anda mengukur keimanan itu gampang. Senyaman apa Anda dengan maksiat? Kalau hati Anda tenang dan nyaman dengan maksiat, maka kadar iman Anda tidak jauh dari itu. Maka kalau kita ingin mengukur baik tidak iman kita, seberapa nyamannya kita dengan komunitas yang tidak baik. Kita hidup di tengah-tengah itu, kita nyaman atau tidak. Saking tidak nyamannya Nabi, beliau menyendiri. Karena orang beriman itu akan gelisah dengan kemaksiatan, apalagi kemaksiatan yang sangat tersistem dengan kuat. Maka Nabi ini menjauh. Wa kana ya'khudhu ma'ahu zadahu wa idza faraga raja'a ila zaujatihi sayyidati Khadijah fayakhudu ghairuhu. Dan Nabi itu tatkala berangkat ke Gua Hira itu beliau membawa bekal. Tatkala bekalnya habis, beliau kembali kepada istrinya yaitu Khadijah mengambil bekal lagi. Wa kana ta'abbadu ala dini jaddi Ibrahim, dan beliau ini beribadah sebagaimana agama kakeknya Ibrahim min asrati ayam ila sahrin, dan beliau ini berdiam di Gua Hira itu antara 10 hari sampai 1 bulan. Coba jangan bayangkan ya. 10 hari sampai 1 bulan. Ikhwatal iman wa ikhwatal Islam, wa kana yata'abbadu ala dini jaddi Ibrahim min asrati ayam ila sahrin. Dan Nabi ini beribadah sebagaimana agamanya kakeknya Nabi Ibrahim, menetap di Gua Hira kira-kira biasanya 10 malam sampai 1 bulan beliau di situ. Habis bekalnya beliau pulang. Ikhwatal iman wa ikhwatal Islam yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan bab yang terakhir. Mungkin nanti adanya mundur sebentar, kita selesaikan yang terakhir.
bada'u nuzuli wahyi. Dimulai turunnya wahyu. Ini lihat ya. Lama balaghal arba'ina min umrihi ba'asallah basiran wa nadiran wa da'iyan ilal haqqi bi'idnihi wa sirajam munira. Tatkala umur Nabi ini telah sampai di umur yang ke-40. Ya. Itu sudah sempurna umurnya 40 tahun. Berarti beliau ini berdiam diri takhanus di Gua Hira ini selama 3 tahun. Tatkala Allah Subhanahu wa taala memberi wahyu kepada nabinya tatkala umurnya 40 tahun min umrihi. Ba'asallahu basiran wa nadiran. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada nabinya ya kabar gembira dan peringatan. Kabar gembira dengan surga, peringatan dengan neraka. Wa da'iyan ilal haqqi bi'idnihi wa sirajam munira. Dan Nabi Muhammad menjadi seorang dai yang menyeru kepada kebenaran dengan izinnya. Dan Nabi ini menjadi sirajam munira, pelita yang selalu bersinar. Waqad budi al wahyu bi ru'yati shadiqah. Fakana la yara syai'an fi naumihi illa tahaqqaqa fi yaqdhatihi. Dan wahyu itu dimulai dengan mimpi yang mimpi. Karena tanda kenabian nanti di akhir zaman itu, mimpi orang beriman itu adalah tanda kenabian ya. Akan benar di akhir zaman, mimpi orang beriman. Fakana la yara syai'an fi naumihi illa tahaqqaqa fi yaqdihi. Jadi wahyu pertama yaitu surat Al-Alaq 1 sampai 5 itu didapatkan Nabi itu antara mimpi dan sadar. Jadi antara mimpi dan sadar, dan terjadi perselisihan di kalangan ulama di dalam Bidayah wa Nihayah. Ibnu Katsir mengatakan bahwa turunnya wahyu itu tanggal 17 Ramadan. Sedangkan pendapat yang kuat, yaitu yang dinukil oleh Sofyan Rahman Al-Barakfuri, turunnya wahyu itu adalah Lailatul Qadar. Tanggal 21 Ramadan. Karena Al-Quran itu turun di 10 hari terakhir. Ya monggo, ini pendapat para ulama. Intinya wahyu itu turun tatkala usia Nabi 40 tahun. Itu Nabi didekap oleh malaikat Jibril dan Jibril mengatakan, "Ya Muhammad Iqra ma ana biqari." Muhammad, bacalah. Saya tidak bisa membaca. Itu diulang 3 kali. Yang ketiga kali baru beliau mengulang. Mengulang apa? Mengulang ucapan Jibril. Nabi itu ummi, Pak. Nabi itu ummi. Tidak bisa baca dan tidak bisa menulis. Apa rahasianya kalau kenapa Nabi tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis? Ini mematahkan orang-orang orientalis kalau Al-Quran itu buatan Muhammad. Karena Nabi tidak bisa baca dan tulis. Tapi kecerdasan itu tidak cuma baca dan tulis. Tapi perlu diingat, surat yang pertama kali turun, yaitu ayat 1 sampai 5 Al-Alaq itu pertama bunyinya Iqra, bacalah. Memang nabinya tidak bisa baca dan tulis, tapi Allah Subhanahu wa taala menginginkan umatnya itu harus bisa baca dan tulis. Kenapa? Peradaban Islam ini akan maju kalau umat Islam ini rajin membaca. Karena permulaan ayat surat Al-Alaq 1 sampai 5 itu bunyinya adalah Iqra, bacalah. Kalau Anda ingin melihat umat ini maju atau tidak, lihatlah kepada umat ini tentang budaya membacanya sampai apa. Maka karena tidak akan ada peradaban Islam yang menjulang menuju peradaban keemasan dengan meninggalkan membaca. Dan perlu diingat Bapak, kalau jenengan hari ini usianya sudah 40 tahun,
Allah Subhanahu wa taala abadikan di dalam Al-Qur'an. Hatta idza balagha asyuddahu wa balagha arba'ina sannah. Sampai kata 40 tahun itu diulang di dalam Al-Qur'an sampai usia yang ke-40. Imam Malik mengatakan adraktu ahlul ilmi fi baladina wa hum yatlubuna dunya wa yukhalituna an-nas hatta ya'tiya li hadihim arba'una sannah fa idza atat alaihim iktazalun nas. Saya mendapati ahli ilmu di negeri kami, kata Imam Malik. Mereka ini berlomba-lomba mencari dunia. Wa yukhalituna an-nas, dan mereka juga banyak bergaul dengan manusia. Hatta ya'tiya li ahadim arba'una sanah, sampai tiba di antara mereka usia 40. Fa'ida atat alaihim iktazalun nas, tatkala usia mereka sudah sampai 40 tahun, mereka menjauh kepada manusia, tidak selalu ngepenke urusan dunia, mereka sudah sibuk dengan urusan ibadah. Maka perlu diingat, Pak, usia 40 tahun ini usia puncak kedewasaan. Nabi dapat wahyu usia 40. Para nabi rata-rata dapat wahyu, kata Imam As-Syaukani, juga di usia 40 tahun. Kita minta di sini para ayyuhal ikhwah. Usia 40 itu usia kematangan. Usia 40 itu usia kita diminta mateng di semua perkara. Kedewasaan, pikiran, ya, ilmu, ya. Kemudian mateng secara ekonomi. Kalau jenengan usia 40 tahun masih sibuk bongkar pasang usaha, kapan jenengan akan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena usia 40 itu adalah usia 40 ke atas itu adalah usia sudah masanya dia banyak dekat kepada Allah. Nabi itu, Pak, usia 37 sampai usia 40 beliau sudah biasa tahanus menyendiri di Gua Hira. Ini penting, Pak. Kalau tidak, berat bagi kita. Maka usia 40 ini harus kita target semua urusan kita selesai di sini. Matang secara kedewasaan, matang secara ilmu, matang secara ekonomi. Karena usia 40 itu bebannya berat daripada di luar usia 40. Contohnya, usia 40 itu, Pak, ke bawah anak sudah banyak kebutuhan. Anak, ya. Ke atas orang kalau masih punya orang tua, kebanyakan orang tua sudah lanjut usia. Butuh, Pak, perhatian, butuh dana karena mungkin sakit dan yang lainnya. Yang kedua, ke samping istri sudah mengenal sosialita. 40 tahun ngerti dandan, ngerti macam-macam, Pak, ya. Berarti kan beban kepala keluarga di usia 40 ini, Masya Allah. Maka rahasia yang luar biasa. Maka usia 40 adalah usia puncak kedewasaan. Maka Nabi mendekati usia 40, beliau menjauhi manusia, beribadah kepada Allah. Kalau kita hari ini tatkala melewati usia 40, mari kita fokus beribadah kepada Allah, karena ini adalah start kita nanti berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi Allah ridha kepada kita, karena kita sudah berlomba-lomba mengumpulkan bekal. Kita lanjutkan. Summa nazzala alaihi ruhul amin Jibril wa huwa yata'abbadu fi ghari Hira. Kemudian turunlah malaikat Jibril tatkala Nabi beribadah di Gua Hira. Wa 'allamahu kaifa yahdin nas as-siratal mustaqim, dan Jibril mengajari Nabi Muhammad menjadi pemimpin manusia, menunjukkan mereka ke jalan yang lurus. Wa yursiduhum ila tibai dinil qayyim, dan Allah Subhanahu wa taala lihat mereka Jibril juga, ya, menjadi, ya, petunjuk
kepada mengikuti agama yang lurus ini. Ikhwatal iman wa ikhwatal Islam yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya cerita, Pak, dari Nabi tatkala mendapat wahyu, beliau itu pulang dalam kondisi ketakutan. Mendatangi istrinya, kemudian Nabi mengatakan, "Ya Khadijah, ya miluni, ya miluni. Selimutilah aku, selimutilah aku." Ternyata turun surat Al-Muzammil, yaitu orang yang berselimut. Itu istri yang peka, Pak. Langsung diselimuti suaminya yang baru gundah. Kemudian ini ucapan yang luar biasa. Kemudian Khadijah berkata, "Kalla wallahi la yukhzikaullah abadan." Wahai suamiku, sekali-kali tidak, Allah tidak akan pernah menghinakan engkau selamanya. Innaka latasil rahim. Karena engkau itu adalah orang yang selalu menyambung tali silaturahmi. Wa tahmilul kalla, dan engkau itu adalah orang yang selalu memikul beban orang lain. Itu Nabi, Pak. Wa taksibu ma'dum, dan engkau adalah orang yang selalu memberi makan orang miskin. Wa tuqirud dhaif, dan engkau juga orang yang selalu menghormati tamu. Wa ta'inu ala nawaibul haq, dan engkau wahai suamiku adalah orang yang selalu menolong seseorang berada di atas jalan kebenaran. Masya Allah. Ini Khadijah memberikan motivasi kepada suaminya tatkala suami galau. Itu istri solehah. Dikuatkan hatinya bahwa engkau adalah orang baik. Tidak akan mungkin Allah menyanyiakan dirimu. Masya Allah. Ini Nabi, maka cinta Nabi kepada Khadijah ini cinta yang tidak tergantikan. Yang membuat cemburu Aisyah radhiyallahu anha itu adalah Khadijah. Padahal Aisyah belum pernah ketemu dengan Khadijah. Karena saking cintanya dengan Khadijah, kadang-kadang Nabi mendatangi kawan-kawan lama Khadijah. Menyebut namanya. Masya Allah. Khadijah. Ikhwatal iman wa ikhwatal Islam yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan di dalam kajian Sirah Nabawiyah yang insya Allah kita lanjutkan besok. Besok babnya adalah halatul Arab qoblal Islam. Keadaan bangsa Arab sebelum datangnya Islam. Anda akan bisa membayangkan bangsa Arab itu bangsa yang tidak pernah dilirik oleh bangsa lain. Romawi tidak pernah menjajah Arab. Persia juga tidak pernah menjajah Arab. Padahal dua-duanya letaknya dekat dengan Arab. Yang dijajah paling zaman Syam, ya, Afrika Utara. Tidak pernah menyentuh negeri Najat, negeri Arab itu, negerinya Nabi. Kenapa? Karena satu, SDM-nya lemah, masyarakatnya jahiliyah, masyarakat bodoh. Yang kedua, sumber daya alam juga tidak ada. Tapi ternyata negeri yang paling gelap di masa itu tidak mengenal Tuhan. Tapi ternyata negeri yang gelap itulah nanti yang akan menutup dua peradaban, Romawi dan Persia. Ternyata cahaya itu Allah letakkan di tempat yang paling gelap, yaitu bangsa Arab. Masya Allah. Allah muliakan Arab dengan Islam. Anda bisa bayangkan, Pak, negeri yang paling gelap menjadi negeri yang menutup dua imperium besar, Romawi dan Persia. Ini yang bisa kami sampaikan. Kita akhiri dengan doa majelis. Subhanaka bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.